berikutnya tentunya mengenai soft lens karena saat ini memang trending banget soft lens ala K-pop lah, soft lens ala bule-bule lah ya Bu Kadis ya. Nah ini seperti apa sebenarnya soft lens yang baik yang memang ini penggunaannya untuk kesehatan nih Bu Dokter? Ya. Kalau kita berbicara soft lens itu suatu hal yang menarik ya, karena bagi kita di dalam praktek sehari-hari kita sering mendapatkan pasien yang komplikasi akibat pemakaian soft lens yang tidak benar. Artinya efek samping ya, efek sampingnya mulai dari iritasi, mulai dari erosi, kemudian mulai dari sampai yang berat itu ulkus namanya, kalau bahasa awamnya ulkus itu tuka. Jadi infeksi yang menyebabkan korneanya jadi rusak ya, dan itu biasanya kerusakannya permanen. Nah jadi kalau kita berbicara soft lens tentu kita harus memenuhi pemberian soft lens kalau kita di medis adalah soft lens yang terbaik, yang kualitasnya terbaik dan sesuai dengan kesehatan. Artinya soft lens yang baik itu bagaimana? Tergantung lagi satu, material dari soft lens-nya bagaimana. Jadi komponen pembuatannya, material soft lens-nya gimana. Kemudian jangka pakainya bagaimana. Kemudian kepentingannya untuk apa. Jadi ada kita perhatikan indikasi-indikasinya. Kepentingannya untuk fungsi penglihatankah, untuk terapikah, atau untuk sebagai pengganti kacamatanya yang secara kosmetik. Jadi ada indikasi, kita telusuri dulu si pasien mau yang bagaimana. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhannya dengan material yang ada. Kemudian jangka pakainya. Pada prinsipnya kalau soft lens yang terbaik itu adalah sekarang yang berbahan namanya silikon hidrogel. Jadi ada silikon hidrogel, di bawahnya lagi berbahan silikon. Nah kalau untuk bahan yang silikon hidrogel sampai saat ini baik di Indonesia itu belum ada yang mempunyai warna. Nah jadi ada komponennya di mana baik ketebalannya, water content. Water content itu artinya kandungan airnya. Jadi sangat penting, terutama untuk nanti itu berpengaruh terhadap orang yang mata kering, dry eye, di mana memakai usia tidak usia muda. Kemudian kita lihat water contentnya bagaimana. Kemudian kita berikanlah sesuai dengan kebutuhannya. Nah yang untuk yang silikon di bawahnya itu ada berwarna, tetapi tetap punya jangka pakai. Ada yang pakainya 1 minggu, ada yang 2 minggu. Dan jangka pakai soft lens itu juga ada yang terbaiknya adalah yang sekali pakai buang. Jadi ada kontak lens disposable namanya, sekali pakai buang. Biasanya 1 pack itu 30 ya isinya Pak Oyan ya. 1 pack itu isinya 30, yaitu sekali pakai buang. Nah, memang kalau untuk memberikan soft lens yang sehat kepada pasien adalah harganya mahal, kualitasnya dan jangka pakainya sedikit sehingga butuh waktu yang mahal. Jadi yang sering kita temukan sekarang adalah sering kadang-kadang soft lens-nya lengket, datang ketika infeksi, erosi atau sudah sampai dengan ulkus, dan cukup banyak pasien kita itu yang sudah ulkus itu fungsi matanya, kornea nggak bisa difungsikan lagi, hanya menunggu donor kornea untuk cangkok kornea. Nah itu juga kalau ketemu pasien itu kan kita rujuk ke teman-teman kita subnya infeksi imunologi. Nah itu kalau kita tanya dari teman-teman yang akibat efek lensa kontak itu cukup panjang juga antriannya menunggu donor kornea. Nah jadi artinya untuk soft lens yang sehat memang belum ada yang berwarna, kecuali yang silikon ada yang berwarna, tetapi juga dipertimbangkan jangka pakainya. Jadi artinya kalau kita di medis makin murah harga soft lens, makin buruklah kualitasnya. Makin berwarna soft lens yang jangka panjang, makin buruklah kualitasnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah kadang-kadang dia memberikan soft lens pada seseorang yang berwarna tetapi dia lupa, karena kalau kita kalau memberikan soft lens kita ngelihat dulu kondisi matanya. Orang yang mata kering kita tidak boleh berikan soft lens jenis ini. Mungkin kalau dia agak kering kita bisa berikan soft lens-nya yang kadar airnya tinggi, yang untuk pergerakan oksigennya bagus. Atau sangat kering sekali kita tidak memberikan soft lens, kita memberikan lensa kontak rigid. Nah ada lagi bermacam-macam jenis lensa kontak. Jadi artinya tergantung dengan ini kondisi mata, kegunaannya apa, materialnya, kemudian apanya jangka pakainya. Itu sangat penting untuk kita perhatikan untuk soft lens. Berarti kalau untuk daily sebaiknya yang soft lens yang tidak berwarna ya Bu Dok ya? Untuk sampai saat ini yang daily tidak ada yang berwarna. Yang ada yang berwarna itu jenis yang silikon itu masih ada jangka pakainya yang 2 minggu dan 1 bulan. Ada itu. Tapi kalau yang untuk silikon hidrogelnya sendiri yang paling bagus materialnya yang berwarna belum ada.
Tapi kalau yang daily memang belum ada yang berwarna. Setahu saya sampai saat ini yang daily disposable masih bening ya Pak, ada ya? Kalau salah ya. Yang daily itu yang karena saya juga jarang meresepkan pasien dengan yang daily karena harganya lebih mahal ya. 1 bulan habis 1 pack harganya cukup tinggi. Iya betul. Jadi, jadi memang segi cost dan biaya softline itu biayanya yang sehat itu tinggi. Jadi itu yang sering kita ketemukan di masyarakat, hal yang sepele mungkin sedikit berbagi. Saya tidak sekali 2 kali didatangin pada hari ini minta dikonsul pengantin masih berpakaian pengantin, di mana suntingnya dibuka, datang ke rumah sakit dengan kondisi mata merah perih. Nah, kita lihat mungkin kadang-kadang pengantin itu kan dia pakai softline-nya berwarna, kualitasnya kurang baik. Kemudian udara di sekitarnya kering. Kadang-kadang ada kering, kadang-kadang kita lihat suasana pesta kita kalau di Kota Padang kan suka ada kipas ya. Kipas ya, atau mungkin ada debu juga yang langsung nempel. Nah, asal itu. Jadi mungkin juga softline yang dipakai udah dipakai kemarin, perawatannya tidak bagus. Nah, dan itu sudah terjadi akhirnya dia nggak bisa melanjutkan pestanya kan. Jadi hati-hati juga. Udah berapa kali saya ketemu pengantin yang kita dipanggil hanya untuk menanggulangi pemakaian softline-nya. Ya, jadi sangat hati-hati harusnya. Dan saya sebagai pengguna softline ini merasa wah ternyata se-aware itu ya ternyata untuk penggunaan softline gitu. Jadi nggak cuma pakai aja kalau kata orang kan 8 jam ya Bu Dok ya. 8 jam habis itu udah buka aman. Ternyata setelah itu masih ada perawatan juga bagi mata ternyata.